Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang dan selamat beribadah di hari terakhir tahun 2020 ini. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bob Lemena MTH dengan tema Kemenangan ada dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kekasih, jam, hari dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita. Satu tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir tahun 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir. Orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkannya. Mari kita hening dan tetap tenang. Kita bersyukur karena Tuhan yang senantiasa memberikan berkat dan kekuatan sehingga kita dimampukan menjalani hari demi hari. Pertolongannya membuat kita sadar dan mengaku, jikalau bukan karena Tuhan, sanggupkah kita bertahan sampai saat ini? Jemaat yang kekasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan ajabu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan ajabu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2021. Karena itu kita alaskan kebaktian malam tahun baru 2021 dengan suatu pengakuan, yaitu pertolongan kepada kita ada di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan memelihara buah ciptaannya dengan kasih setia.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kita sambut nats pembimbing kita dari NKB 34 ayat 1 sampai 3. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindungan bagi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lekas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan bahkan. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lekas. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Baik. Dengan jujur kita meminta pengampunan Allah dan pengasihan-Nya. Ya Allah penebusku, berkali-kali ya Tuhan, kami berniat sungguh hendak menepati janji
menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun karena kelengahan dan kecenderungan melakukan kejahatan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa telah menghina-Mu sebagai Guru dan Tuhan kami, Juru Selamat. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, bebaskan dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa, dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus, penghibur, tolonglah kami, dan terangilah batin kami, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas, dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kiranya Allah berkenan atas pengakuan jujur kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan percaya. Firman-Nya yang tercatat dalam Titus 3 ayat 3 sampai dengan 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Kita aminkan berita anugerah dengan kita Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam pertama Petrus 3 ayat 15 hingga 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 5, 1, 5 dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang semua besar, mulia namanya, katanya megah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Kristus yang menjadi terang di antara kami dan tinggal di antara kami. Kami bersyukur pada malam perpisahan tahun ini, Allah berkenan hadir bersama-sama kami dalam ibadah malam ini. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman kebenaran-Mu menjadi pegangan kami. Mampukan kami menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami sesehari. Diamkan semua suara di sekitar kami Bapa, dan hanya firman-Mu yang kami dengarkan. Mari bersabda Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pada malam hari ini, pada ibadah malam pergantian tahun baru, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dipersilakan jemaat untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19 demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik, aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai dengan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini tanggal 31 Desember 2020, beberapa jam yang akan datang kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Saudara yang kekasih, ketika saya masih berada di daerah kelahiran saya, ketika saya di sekolah minggu, saya membaca sebuah buku di bawah judul Perjalanan Seorang Musyafir. Di situ diceritakan perjalanan seorang musyafir di tengah-tengah dunia ini. Walaupun sebenarnya cerita ini adalah kiasan. Sang musafir berjalan menuju tempat tujuan. Cukup jauh, terkadang dia harus berhenti beristirahat. Kadang-kadang dia kelelahan, kadang-kadang dia ketiduran. Bahkan terkadang dia melihat bahwa kota tempat tujuannya itu ada di depan matanya. Ternyata itu fata morgana. Tetapi pada akhirnya ia sampai juga di tempat tujuan.
dengan penuh sukacita dan tersenyum. Saudara kekasih, mengapa cerita ini saya angkat? Bahwa setelah melalui perjalanan panjang di dalam tahun 2020, kita segera akan memasuki tahun 2021. Namun kita tidak saja tiba-tiba berpindah di tahun 2021, tetapi kita beristirahat sejenak, melihat kembali lembaran-lembaran hidup di tahun 2020. Tentu kita mengenang tahun 2020 dengan segala suka dukanya. Bahkan di bulan Desember ini kita masih menghadapi tragedi besar COVID-19. Banyak catatan yang kita buat dalam tahun 2020. Kita patut mengenangnya. Ia tidak bisa dihapuskan hanya dengan tragedi COVID-19 yang tiba-tiba. Tetapi kita harus akui penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 menuntun kita untuk masuk di tahun 2021. Saya ingin kembali sedikit beberapa hari lalu Natal. Saya mengatakan bahwa Natal kita dengan tema Allah beserta kita. Lalu seolah-olah peristiwa yang sedang kita hadapi COVID-19 bertentangan dengan tema kita. Karena yang terjadi adalah tragedi. Dan saya mengatakan bahwa tragedi Natal juga adalah sebuah tragedi. Ketika Allah menjadi manusia, ketika Maria harus melahirkan di luar nikah, tragedi. Tetapi tragedi yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu saya mau mengatakan malam ini kepada kita, dalam tahun 2020 mungkin saudara dan saya mengalami banyak persoalan. Tetapi Tuhan Allah sudah menyertai kita. Mungkin saudara jatuh bangun. Mungkin saudara menghadapi problematik yang panjang. Itu tidak harus mematikan terang hidup kita. Karena Injil Yohanes mengatakan kepada kita tentang Yesus adalah terang. Kemudian Yesus menyampaikan lagi kepada kita, kamu adalah terang dunia. Berarti kita harus memberi sinar di dalam kehidupan ini. Saya ingat pidato Jokowi dalam Natal Nasional kemarin. Jadilah lilin-lilin yang nyala, yang menyala dan tetap menjadi terang bagi banyak orang. Entah beliau kutip dari Alkitab, tetapi malam ini kita mendengar bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah tragedi yang panjang. Kita nggak tahu apakah COVID-19 ini akan berakhir. Semuanya masih tanda tanya. Kesulitan ekonomi, penghentian pekerjaan, itu tetap akan menyertai kita di tahun 2021. Tetapi apakah persoalan-persoalan ini mematikan kita? Mematikan lilin kita, mematikan terang kita? Tidak. Kita beda dengan murid-murid dan orang Farisi yang mungkin salah kaprah dan tidak mengerti, sehingga mereka mengadakan perlawanan. Tetapi Yesus sudah menjelaskan itu kepada kita malam ini, bahwa Dia adalah terang. Bagi kita yang berpegang pada terang itu, apapun kondisi masyarakat kita, ada banyak analisa, prediksi-prediksi
tentang politik, tentang masalah-masalah sosial, tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi itu tidak akan memberi rasa khawatir kepada kita. COVID-19 mungkin luar biasa. Ya. Banyak berita bahwa makam sudah tidak muat misalnya. Dan itu mungkin membuat orang khawatir. Tapi kalau saudara dan saya benar-benar ingin menjadi terang, kita tidak perlu khawatir. Di dalam perpisahan tahun ini, kita seperti musyafir yang mengembara tadi, harus menemukan titik temu kita dengan Tuhan. Perjumpaan Tuhan tidak pernah akan berhenti ketika memasuki tahun 2021 nanti. Hadapilah tantangan dan hari esok, karena memang itulah yang harus kita jalani. Terang itu sudah datang, terang itu ada di tengah-tengah kita, dan kita diutus sebagai terang. Marilah kita sikapi kehidupan dan tantangan ini untuk memasuki tahun 2021 dengan penuh keyakinan dan dengan iman yang kuat. Teristimewa menghadapi COVID-19. Saya mungkin masih tetap segar mengingat simbol kompas. Iman, aman, dan imun. Marilah kita memasuki tahun 2001 dengan menjaga fisik kita, menjaga iman kita, memberi rasa aman bagi kita, yang mendatangkan imun tubuh yang sehat. Sehingga dengan kondisi yang sehat ini, kita harus memuliakan Tuhan, sumber terang itu, dan kita tetap memancarkan terang di sekitar kita, sehingga semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Kristus Tuhan kami, terang yang telah menyinari bumi, bahkan hati kami semua. Di malam perpisahan tahun ini kami mengucap syukur. Kami sebagai para musyafir yang tengah mengarungi dunia ini, ketika kami menatap kembali masa lalu kami dengan berbagai persoalan hidup, dan ketika kami tiba di penghujung tahun 2020 ini, kami boleh bersyukur dan boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau beberapa jam kemudian kami akan melangkah memasuki tahun 2021. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan terang-Mu. Terangilah hati kami. Baharuilah hati dan hidup kami. Ketika kami memasuki tahun 2021 nanti, kami boleh berjalan dengan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Teristimewa bersama-sama jemaat POUK Harapan kita, kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah menyertai perjalanan jemaat ini sepanjang tahun 2020. Ketika mereka akan memasuki tahun 2021, ya Tuhan, di tengah-tengah tragedi yang panjang ini, Tuhan tetap menjadi terang bagi jemaat ini dalam perjalanan pelayanan yang mereka lakukan di tempat ini, dari jajaran pelayan firman majelis dan seluruh anggota jemaat dan komisi. Tuhan, kobarkan semangat mereka sehingga terang yang mereka miliki hari ini akan terus bernyala sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati seluruh komponen pelayanan yang mereka lakukan di akhir tahun ini. Di dalam protokoler kesehatan, Tuhan tetap menjaga mereka. Bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tetap merasa nyaman di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami doakan seluruh kehidupan anggota jemaat di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami dalam keluarga yang sudah menyelesaikan studi maupun ujian-ujian akhir semester, bahkan yang mungkin masih melanjutkan. Tuhan, upayakan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan tetap memberkati mereka sehingga mereka sukses dalam pendidikan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang bekerja dari pagi sampai petang. Tuhan tetap menyertai mereka dalam pekerjaan. Kalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi, pemberhentian pekerjaan, Tuhan tetap menjadi terang bagi mereka sehingga iman mereka tidak luntur karena tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan juga bagi jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan kondisi mereka. Baik Ibu Olga Leimena, Bapak dan Ibu Sihombing, Ibu Yohana, Bapak Charlie Sianipar, Ibu Heni Tambunan, Bapak Buce Pulmaholi. Tuhan, kami mohon pemulihan dari Tuhan sehingga mereka kembali pulih dan dapat memuliakan Tuhan.
Kami berdoa untuk semua persiapan jemaat ini untuk memasuki tahun 2021, program-program pelayanan mereka, penginjilan mereka, bahkan pelayanan gereja kami doakan dalam tangan-Mu. Bahkan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan perkembangan COVID-19, jangan matikan Injil-Mu Tuhan. Biarlah gereja tetap bernyala dan memberitakan Injil Kristus. Berkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di wilayah Banten. Tuhan, kiranya kami tetap bersatu di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Tuhan tetap mempersatukan gereja-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang juga mengalami krisis yang luar biasa. Persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan keamanan, persoalan COVID-19. Ya Tuhan, lindungi negara dan bangsa kami. Berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada Presiden dan staf untuk memimpin bangsa ini dengan baik ke depan. Hindari niat-niat jahat dan buruk yang ingin merusakkan dan menghancurkan bangsa ini. Tuhan, Engkau melindungi bangsa ini. Bahkan dunia seutuh yang menghadapi kerusakan lingkungan, pandemi COVID-19, sesi kedua yang menurut penelitian juga sedang melanda dunia. Tuhan, peperangan yang terjadi di mana-mana, Tuhan, semuanya ini mengisyaratkan akan kedatangan Yesus Kristus. Namun kami ingin bahwa Yesus Kristus adalah juru damai yang dapat menghentikan semua kejahatan bumi ini, sehingga umat manusia sujud menyembah Tuhan yang adalah Sang Pencipta mereka. Inilah doa syafaat dan syukur kami Tuhan atas penyertaan Tuhan. Beberapa jam kemudian, tuntunlah tangan kami memasuki tahun yang baru. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersama-sama berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Kita bersyukur atas pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan dari Tuhan, serta semua yang baik yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Dasar persembahan kita diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Hari ini saudara-saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur akhir tahun sebagai ungkapan syukur nyata atas karya Allah dalam hidup kita. Kita nyanyikan PKJ nomor 146, Bawa Persembahan-Mu. Dalam rumah Tuhan.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari bersyukur atas berkat Tuhan ini, kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, inilah kami dan segala ciptaan-Mu. Kami membawa puji-pujian bagi-Mu dan memasyurkan nama Tuhan. Pengalaman hidup dalam pemeliharaan Tuhan ingin kami ceritakan dan saksikan tentang keagungan kasih-Mu, ya Allah. Di penghujung waktu di akhir tahun ini, biarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu, sebab di tiap waktu dan keadaan Engkaulah menyertai dan memelihara kami. Pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Bapa, menjaga segala alam semesta ini. Engkau sangat peduli dan sedia terlibat dalam setiap kehidupan kami dan sesama ciptaan Tuhan. Dalam kasih-Mu Bapa sumber berkat, terimalah sesungguhan kami untuk mengucap syukur. Berkat-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami, kini seterusnya. Biarlah kami setia berkat Tuhan, dan buatlah kami rajin berbuat baik. Dalam nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bob Lemena MTH yang telah membawakan firman yang begitu indah pada malam tahun baru ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan Tuhan memberkati keluarga Bapak. Ibadah minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah minggu, setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @book Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses channel YouTube, dapat beribadah bersama di gereja dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada ibadah minggu, dapat menghubungi Dania Suratyo pada nomor HP 0815 8540 2282 1 minggu sebelumnya. Ibadah pemuda dan ibadah sekolah minggu untuk sementara waktu diliburkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah perjamuan kudus awal tahun. Akan diadakan ibadah perjamuan kudus awal tahun 2021 pada hari Minggu 3 Januari 2021. Majelis akan mengantarkan roti dan anggur perjamuan berdasarkan data anggota keluarga yang telah CD ke rumah jemaat. Persembahan selama masa karantina atau ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Afandi, nomor rekening 11700624761. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jemaat dipersilahkan berdiri. Hari ini akan berlalu dan tahun ini akan berlalu. 2020 akan pergi dengan sejuta kenangan, dan tahun 2021 akan datang dengan sejuta harapan. Tetapi kasih Tuhan tak pernah berubah. Kemarin,
hari ini dan selamanya. Di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, Gembala yang agung itu, kita melangkah dengan iman, meninggalkan tahun 2020. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Biar harta